Hari ini kan bicara sebetulnya tema besarnya adalah mengenai melayani, ya. Saya kalau ditanya orang, kok Pak Jonathan tahan ya bisa melayani ya 25 tahun baru kadang-kadang ketemu orang, oh baru tahu ini namanya Pak Jonathan gitu ya. Jadi selama melayani banyak orang nggak kenal, ya kan seru juga sih, seru. Ya saya punya pengalaman yang menarik sekali ketika saya tidak dikenal, tetapi kemudian lagunya Sungguh Indah Kau Tuhan itu dinyanyikan di gereja. Ya. Sungguh indah Kau Tuhan, ya. Dan karena tidak ada yang kenal, ya udah saya nikmati sendiri, nggak ada yang pedulikan saya. Tapi tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi. Tiba-tiba terjadi yang namanya manifestasi kesembuhan luka batin. Ya. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang, Kau tempat hiburan bagi setiap hati yang terluka. Jadi pada saat itu gereja itu mengalami manifestasi kesembuhan luka batin. Wih, pada nangis semua yang telah terjadi kesembuhan. Saya pun nangis. Saya kan nangis itu bukan nangis kenapa, bahagia. Aduh, bisa dipakai Tuhan kayak begini enggak? Kita masih kecil dipakai Tuhan luar biasa. Thank you Tuhan. Saya nangis sekali. Ya, termasuk sedikit melankolis juga. Oke? Tiba-tiba saya merasa kan tadinya dulu gereja itu bangkunya panjang-panjang ya. Tiba-tiba saya merasa bangku saya agak bergetar, jeder. Kenapa? Saya ngintip rupanya ada ibu-ibu saya sama. Saya tadinya di belakang duduk sama ibu-ibu. Ibu sana, saya percaya itu mungkin orang Batak meskipun saya nggak tahu. Kenapa? Nangisnya merdu. Oh merdu, orang Batak itu memang ya. Memang hebat ya. Merdu betul kayaknya. Tapi saya merasa dia deketin saya. Mungkin dia heran, waktu dia lagi nangis ke sebuah rekabat itu dia ada anak kecil yang nangis gitu. Waduh dia deketin langsung loh, dia berdeketin langsung usap-usap saya. Aduh deh, ya kan, sudah ampuni orang tuamu ya, jangan kepahitan. Jadi saya juga apa lagi luka batin gitu di saya jadi nangis sampai ketawa-ketawa juga ya kan, salah sangka nih ibu. Tapi itulah nikmatnya yang melayani tanpa ada yang tahu, itu enak di situ ya. Tapi kemudian apa sih rahasia yang bisa melayani? Saya belajar dari Tuhan Yesus. Nah kita lihat ya sebentar firman pembuka sebelum kita kembali lagi. Ini berintro. Matius 14 ayat 14. Rahasianya apa ya? Saya Tuhan Yesus. Matius 14 ayat 14. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka apa yang terjadi? Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Rahasia pelayanan buat saya simpel sekali. Ada nggak sih kita belas kasihan terhadap orang yang dilayani? Simpel. Ketika kita lagi merasa kita yang perlu diperhatikan, ketika yang namanya sombong rohani, apapun namanya, buat saya simpel. Ada nggak belas kasihan? Ketika kita nggak ada belas kasihan, percayalah, melayani bahkan capek sekali. Betul ya Bapak Ibu ya? Tetap kalau kita sedang punya belas kasihan, wah, biar situasi kayak apapun, mujizat akan terjadi. Amin. Ya kan, kalau saya lihat tadi itu tadi melayani dengan semangat sederhana, dia mengasihi kita semua, simpel, dia mengasihi Tuhan, mengasihi. Kalau nggak nyanyi, apa namanya, speaker suara kayak begini, aduh, lebih bagus nggak pakai mic deh, gitu juga kan tadi nyanyi. Tapi itulah, saya nikmati. Ada orang-orang yang ketika melayani minta kesempurnaan, ya. Saya tadi dengar juga ada hamba Tuhan yang kalau khotbah dan mic-nya jelek langsung berhenti khotbah. Buat saya sederhana. Dia lebih mengasihi mic atau mengasihi jemaat, selesai juga. Kalau dia mengasihi jemaat apapun, sikat terus, betul nggak Bapak Ibu? Tetapi kan itu nggak bisa dibuat-buat. Kok saya bisa begitu? Karena saya teringat ada seorang gadis yang dipakai Tuhan luar biasa, lebih luar biasa dari saya. Dia umur baru SMP 1. Dan dia itu sangat cantik. Wah, di rebutan teman-temannya ya. Kemudian juga sangat pintar, kesayangan guru-gurunya. Anak orang kaya, tapi nggak manja. Waduh, kesayangan orang tua. Dan lebih lagi, dia percaya kepada Tuhan Yesus. Wah, ini pasti kesayangan sorga. Betul ya Bapak Ibu ya? Punya anak kayak begini, waduh, biar suasana dunia kayak neraka, tapi lihat dia kayak surga pasti ya. Tetapi gadis ini juga punya suatu keanehan. Kenapa anehnya? Dengan suatu kualitas yang unggul seperti itu, dia selalu mendekati satu anak laki-laki yang tidak punya teman, tidak ganteng, tidak punya uang, dan lebih parah lagi, tidak percaya kepada Tuhan. Sama loh, ya kan? Wah, ini bibit unggul dipertemukan sama yang begini, rusak masa depan, betul? Kenapa itu anak gadis mau deketin anak laki-laki itu? Rupanya dia selalu mau ajak anak laki-laki itu ke gereja. Tetapi boro-boro ke gereja,
Setelah diajari terus-menerus dan selalu menolak, suatu ketika anak gadis itu pulang dari gereja, tertabrak mobil dan meninggal dunia. Wah, selesai sudah ya kan? Wah, kalau pikir-pikir kalau ternyata melayani satu orang laki-laki nggak guna gitu, nggak ada efeknya, mendingan melayani di gereja. Betul ya Bapak Ibu ya? Tetapi 2 tahun kemudian, anak laki-laki itu tetap tidak ada terjadi apa-apa. Namun di tahun kedua, anak laki-laki itu berpikir begini. Dulu waktu temannya ajak dia ke gereja, dia tidak pernah mau. Sekarang temannya sudah meninggal, dan dia berpikir untuk memenuhi permintaan almarhumah yang terakhir kali, dia akan ke gereja. Cuma sekali. Untuk apa? Memenuhi permintaan. Karena dia ngeri dihantui ya. Ya orang dunia gitu kan, sama Tuhan gak takut, sama setan takut gitu ya kan. Terbalik sama kita, setan kita gak takut, kita takut akan Tuhan. Amin. Nah dia terbalik ya, dan dia datang ke gereja dengan motivasi cuma itu, pokoknya gua datang sekali, utang selesai. Tetapi siapa sangka di gereja itu dia dengar firman Tuhan begini. Amsal 17:17 yang mengatakan seorang sahabat menaruh kasih dalam segala hal dan menjadi saudara dalam kesukaran, menjadi sahabat dalam setiap waktu. Ketika hamba Tuhan itu berkata tentang Tuhan Yesus yang menjadi sahabat kita, saudara kita, tapi yang diingat oleh anak kecil itu kan dia nggak kenal Yesus. Yang dia ingat, yang Tuhan ingatkan dia adalah gadis kecil itu yang selalu menjadi sahabatnya, jadi saudaranya, melayani dia seperti itu. Akhirnya ketika terputar seperti video, anak kecil itu nggak tahan. Ketika pendeta menantang siapa yang mau terima Tuhan Yesus, dia pun terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Rajanya. Amin. Dan keajaiban bukan sampai di sana berhenti. Apa yang terjadi? Meskipun anak itu bukan dari sekolah musik, tidak bisa main musik, tiba-tiba nada-nada lahir dari hatinya. Dia mulai menulis lagu. Sejauh timur dari barat, sungguh indah kau Tuhan, Allah peduli, Allah mengerti. Nama anak laki-laki itu adalah Jonathan Prawira yang sedang berdiri di hadapan Bapak dan Ibu saat ini. Segala kemuliaan yang terutama bagi dia. Sejak saat itu saya ingat bahwa tanpa gadis itu saya nggak mungkin jadi apa-apa di hadapan Tuhan. Saya merasa betul ketika Tuhan katakan aku mencari yang terhilang. Saya merasa betul, rupanya Tuhan betul-betul serius dari saya. Sehingga ada satu orang yang meninggal dan saya harus melihat tragedi itu, harus mengalami itu, kehilangan sahabat yang terbaik hanya untuk merasakan pengorbanan Tuhan atas hidup saya. Sejak saat itu, apapun yang saya lakukan, termasuk membuat lagu, termasuk melayani, termasuk sekolah, termasuk hidup dalam rumah tangga, termasuk melayani keluarga papa, mama saya dan semuanya, hanya satu rahasianya. Kalau saya bisa menerima kasih dari Tuhan, mestinya saya bagikan kasih itu. Dan sampai saat ini ternyata kasih tidak pernah gagal. Buat saya rahasia sederhana, kalau kita mengalami kasih dari Tuhan setiap hari, pasti pelayanan kita akan penuh dengan kasih dan menyelamatkan jiwa-jiwa. Yang setuju katakan amin, tepuk tangan buat Tuhan. Jadi dasar sederhana sekali, dan saya pikir ini yang akan menjadi kesimpulan yang Tuhan katakan. Dan akhirnya ketika saya menyadari itu, Tuhan, saya sekarang bertobat, apa yang harus saya lakukan? Tuhan katakan, kamu belajar dari Daud. Sekali lagi saya belajar dari Daud. Ya udah. Dan ternyata ketika Bapak Ibu tadi beli CD kan ada tuliskan power of worship. Itu bukan gagah-gagahan Bapak ya. Itu namanya kuasa dalam penyembahan kita, kuasa dalam pujian. Nah dari mana kok saya bisa dapat ide seperti itu? Karena saya tahu melayani itu saudara capek, jangankan melayani. Dalam kehidupan ini, apapun yang kita lakukan bisa bikin capek, ya kan? Apa sih yang menjadi rahasia kekuatan kita? Saya percaya kalau saya pun beruntung menemukan firman Tuhan ini, saya merindu kita pun mengalami kekuatan yang bisa membuat kita melayani, kayak gitu ya, bekerja, apapun yang kita lakukan mengalami kekuatan dari Tuhan. Amin. Kita buka Mazmur 8 ayat 3. Karena inilah rupanya rahasia Daud itu kayaknya semangat betul sih, ya. Dia menjaga domba. Cuma beberapa, Mazmur 8 ayat 3, cuma berapa biji, tapi ketika ada singa dan beruang dia nggak putus asa. Ya ampun, nasib gue jelek amat. Sudah cuma menggembalakan domba sedikit, artinya profesinya tidak penting di mata dunia. Diserang singa sama beruang. Nih makan nih domba, kalau perlu makan gue sekalian. Oh Daud nggak begitu. Walaupun profesinya profesi yang rendah, tetapi dia tetap punya semangat untuk melawan singa dan beruang. Betul nggak Bapak Ibu ya kan? Dan kemudian ketika dia menjadi catering, Daud pernah jadi catering loh, ya kan? Ngantar makanan ke siapa? Kakak-kakaknya di medan perang. Bukankah di saat itu dia ketemu dengan Goliat? Jadi penonton, tidak diharapkan oleh kakak-kakaknya menjadi orang yang akan
hero yang akan menyelamatkan mereka, ya kan? Jadi dia cuma antar makanan. Tetapi Daud juga nggak berpikir gini, loh, ini bukan tugas gue cuma ngantar makanan, kalau habis makan kenyang silahkan perang gitu ya kan. Oh no, dia bisa begitu semangat, bisa punya kekuatan untuk ya udah, tidak ada yang boleh maju, saya yang maju. Bukankah kita terbalik? Kalau bisa orang lain yang maju deh. Kalau ada masalah dan bukan kita, ya salah sendiri, kenapa bukan saya yang disuruh ya kan. Dan tapi ini Daud begitu berbeda. Dia punya kekuatan demi kekuatan untuk menghadapi setiap tekanan, setiap masalah, dan bisa jadi berkat dalam kehidupan di mana dia melayani. Kenapa sih? Nah ini rahasia, kita baca bersama-sama. Mazmur 8 ayat 3. Nah, itu sekali lagi, pasti ini bisa ada beda-beda ya. Yang manual 8 ayat 3, yang Android masuk 8 ayat 2. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan apa? Dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jadi Daud mengerti bahwa dari mulut bayi-bayi Tuhan itu letakkan apa? Dasar kekuatan untuk mengalahkan setiap masalah dalam kehidupan kita, termasuk mengalahkan iblis juga. Ya, dan apa dasar kekuatan? Kalau kita baca bahasa Ibraninya, ini seperti bicara tentang the basic of all. Kalau kita mau bangun suatu bangunan, mau bangun suatu rumah, maka kita akan bangun apa ya? Fondasinya dulu ya. Ya kan? Dibangun fondasi itu lah basic. Jadi dibicara soal basicnya kekuatan. Kalau saudara mau mengalami kekuatan, ini loh dasarnya. Ternyata dasar kekuatan itu nggak jauh-jauh, adanya di mulut kita. Jadi mulai sekarang, kalau kita hadapi masa sudah mulai lemah, kita mulai katakan, dasar kekuatan ada di mulut saya. Amin. Yuk kita sama-sama katakan, dasar kekuatan ada di mulut saya. Oke. Nah sekarang pertanyaannya, apa sih dasar kekuatan yang Tuhan taruh itu? Kalau kita lihat Daud ya aromanya sudah mengarah-arah, ya kan. Kalau istri kita misal masak cabai kan berasa baunya, ya. Kalau masak apa udang berasa baunya. Kalau Daud kan ada bau pujian persembahan lagi, ya kan. Apalagi yang kota Jonathan Prawira, sesama penulis lagu, ya kan, kompak saudara ya, dilarang saling mendahului. Nah kalau itu kita buka tanya satu tokoh netral lagi. Kita buka Matius 21 ayat 16. Matius 21 ayat 16. Kita tanya kepada Tuhan Yesus sendiri, ya. Lalu mereka berkata kepadanya, kepada Tuhan Yesus, ini percakapan antara orang Farisi dengan Tuhan Yesus. Engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, apa? Aku dengar. Belum pernahkah kamu baca? Dari mulut bayi-bayi, Tuhan Yesus mengutip Mazmur, dan anak-anak yang menyusu engkau telah menyediakan. Ternyata yang Daud katakan dasar kekuatan dijelaskan oleh Tuhan Yesus, namanya adalah puji-pujian. Sejak itu saya mengerti rupanya kenapa Tuhan itu memberikan puji-pujian buat orang Kristen. Ya, bukan sekedar untuk, ya kadang-kadang orang pikir nyanyi untuk orang lain yang dipersembahkan lagunya, bukan. Yang dipersembahkan itu kasihnya waktu menyanyikan lagu itu. Dan kemudian bagaimana dia bisa ketika memuji Tuhan, yang tadi kita sudah belajar menjadi penyembah yang benar. Rupanya sekali lagi Tuhan itu memang layak dipuji. Tetapi memuji itu juga bukan untuk kepentingan Tuhan. Rupanya Tuhan itu nggak egois dan suruh, ayo puji saya. Enggak. Kalau Tuhan mau cari pujian, malaikat itu yang tadi kita cerita sudah memuji Tuhan siang dan malam. Gini loh, saya pernah mendapat pengertian juga dari Tuhan. Kalau kita ini sudah punya musik, katakan apa ya, TV HD ya musik yang stereo sound ya, masih mau dengar nggak mini kompo Bapak Ibu? Nggak mau lah ya. Mau kuping kita kan agak mabok dengarnya suara stereo dong. Nah sama saudaraku, Tuhan itu dengar stereo suara malaikat itu udah kayak apa saudara? Bagaimana mungkin saya heran orang-orang di dunia yang pasti suaranya kalah jauh lebih dari malaikat bisa sombong dan bilang, wih hebat nih, lihat nih, gue jago nyanyi. Saya heran, dari mana dasar sombongnya? Karena saya tahu kalau Tuhan udah dengar stereo di sorga, ya belum lagi leluhur kita yang udah di sorga, ya kan, memuji Tuhan. Yang dirijennya paduan suaranya keren-keren loh Bapak Ibu. Suara bass itu Salomo, wah ya kan, Salomo, ya kan, kemudian raja-raja yang lain Hizkia. Kenapa Salomo bass? Karena dia kan orangnya berwibawa, pasti suaranya ngebass, ya kan. Masa kalau suara raja gini, kamu ya kan malu, lucu sekali saudara, pasti siapa yang mau berperang dengan saya? Wih, waduh ya kan, gagah. Nah kemudian kalau suaranya
Di tenor saya pikir Paulus cocok, ya kan? Kalau Paulus berkhotbah kan nggak mungkin soal bertobatlah. Kerajaan Allah sudah dekat. Itu macam film yang ngomong ya. Pas dia bertobatlah. Kerajaan Allah sudah dekat. Wah, ya kan? Penginjil gitu loh. Berarti dia tenor. Kemudian di barisan wanita-wanita ada Esther ya, dan kemudian Ruth dan Maria yang saling membagi kecantikan. Kamu cakap sekali Maria, dari mana? Oh Esther, thank you gitu ya kan. Itu paduan suaranya udah hebat-hebat loh. Yang jadi dirijennya siapa? Daud. Waduh, saudara. Siapa lagi saya pikir manusia yang berani bilang, wih keren loh, nih Tuhan lihat. Wah, saya bingung sekali. Nah, kenapa Tuhan berikan pujian buat kita? Ternyata Tuhan mau saat kita memuji Tuhan, Tuhan nyatakan kuasanya dalam hidup kita. Bukankah Tuhan kita Tuhan yang luar biasa? Katakan amin. Yuk berikan pujian tepuk tangan buat dia. Thank you Lord. Ternyata dalam hal yang mestinya saya bayangin gini loh, sudah terlalu banyak kebaikan Tuhan. Mestinya saat kita balas kapan sih? Ya saat memuji kan? Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Jadi kita pikir Tuhan duduk ya, saya mau memuji Tuhan nih, berterima kasih. Ternyata Tuhan gak gitu. Saat mestinya dia duduk dan menikmati pujian kita, menikmati ucapan syukur kita, dia tetap bekerja, mendatangkan kebaikan, menyatakan kuasa dalam hidup kita. Waduh, kalau sudah begini kita masih ibaratnya gak memuji Tuhan, sayang banget saudara. Dan ketika saya mendapatkan firman Tuhan ini, saya mulai disuruh praktek sama Tuhan. Karena Tuhan katakan kamu harus belajar untuk menyembah seperti Daud menyembah. Tadi kita sudah belajar ya, menyanyi dengan sungguh-sungguh. Tadi sudah pada praktek ya, merenungkan. Beda ya, langsung dapat satu pemahaman, dapat ketika memuji. Nanti saudara akan tahu pemahaman apa? Akan bisa membedakan jenis-jenis lagu. Nanti saudara akan lihat, bisa bedakan efek sampingnya gitu. Asal yang penting jangan menghakimi ya, karena efek sampingnya pasti gitu. Akan bisa bedakan mana lagu yang kosong, mana lagu yang dangkal pemahaman firman-Nya, mana lagu yang mengenal Tuhan secara dalam. Pasti kalau kita renungkan akan terjadi gitu. Ya udah, itu buat kita tahu aja. Jadi bisa kita milih lagu-lagu yang memang sesuai dengan visi dan misi gereja yang kita punya. Ya kalau kita mau umat kita bertumbuh, maka biarlah lagu-lagunya membuat kita bertumbuh. Amin ya kan? Karena memang ada gereja-gereja yang tipenya bukan buat jemaatnya bertumbuh, memang buat party. Mau disalin apa memang visi misinya begitu. Yang penting have fun, ya kan? Maka perintahnya hamba Tuhan kepada dia, ayo senang-senang nikmati dunia, nggak mikir bertumbuh, nggak mikir mikul salib. Ya itulah kenyataannya beraneka-ragaman. Dan ada make sense-nya, saudara, ada make sense-nya. Jadi buat saya ngerti kenapa musik di Amerika, musik di Australia itu gaya party, saudara. Yang pemusik pasti tahu ya. Besok nanti beliau akan bicara ya kan. Nanti dia harus belajar banyak tentang tipe-tipe penyembahan, karena aliran chord itu banyak. Ya, dan kenapa? Karena orang Australia, orang Amerika adalah orang-orang yang sosial security-nya sudah bagus, betul ya? Siapa yang ya kan? Artinya apa? Pengangguran pun dibayar, betul ya? Di Amerika ya. Jadi enak loh, nggak kerja pun dibayar, dikasih makan. Artinya kesejahteraan mereka sudah jelas. Asuransi untuk BPJS di sana tuh ibaratnya sudah mapan lah. Sakit udah pemerintah yang tanggung, nggak punya uang. Jadi mereka semua tuh udah merasakan yang namanya hidup tuh sudah sejahtera. Tetapi ada masalahnya, hati mereka kosong. Sehingga tiap sore saya perhatikan mereka mencari kekosongan hati dengan apa? Berpesta di clubbing, berpesta disco. Itu anak muda party terus. Nah, gereja menangkap sisi ini. Daripada party di luar dengan penuh dosa, narkoba, seks bebas, bukankah lebih baik party on church? Setuju Bapak Ibu? Jadi kita lihat ternyata sebetulnya semua ada tujuan. Bagian kita lah menetapkan kenapa ya tujuannya gereja melakukan ini. Dan dia melakukan itu ya udah, daripada bahkan mereka pun party, sehingga mereka diajarkan hidup kudus, mereka diajarkan melalui party mereka di gereja ya kan, daripada di luar mengenai gereja. Tetapi kalau kita nggak ngerti, langsung kita ambil begitu aja, apa yang terjadi? Kita sudah mengimpartasikan supaya jemaat kita yang penting party aja, sedangkan hidup masih susah. Betul nggak Bapak Ibu? Boro-boro BPJS dan sebagainya, uang hidup aja kalau mau berobat masih bingung kan, uangnya dari mana? Bukankah mestinya gereja di Indonesia adalah melatih umatnya supaya makin tangguh, makin perkasa untuk bisa mengalahkan dunia seperti Daud mengalahkan dunia? Yang setuju dengan saya katakan amin. Yuk tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Ini kenapa Tuhan menyuruh saya untuk kamu harus praktekkan. Nah, saya bilang bagaimana? Nah, kita lihat Daud ya. Kita lihat ayat-ayatnya. Ternyata tadi ketika saya mencoba untuk meringankan, apa ya kan, kalau KKR sama seminar, mestinya beratan seminar. Ternyata Tuhan suruh ayatnya banyak, kenapa ya? Pasti gara-gara saudara penyembahnya bagus, saudara. Yuk kita buka Mazmur lagi, saudara. Ada dua rahasia
supaya penyembahan kita mendatangkan kuasa. Seperti yang tadi dikatakan di kitab Korintus, sekarang benar-benar kita alami, dan Daud sudah menjelaskan dari Mazmur 56 ayat 5. Ada dua hal, ya. Mazmur 56 ayat 5. Iya ya, yang Android ayat 4, yang manual ayat 5. Ini perkataan Daud yang berkata, kepada Allah yang apa? Firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Di sini saya belajar, rupanya penyembahan atau pujian itu ada dua macam. Ya, ada pujian yang dinyanyikan seperti Musa, Miriam. Itu apa? Setelah mereka mengalami masalah, setelah mereka mengalami tantangan dan kemudian menang, lalu mereka mengucap syukur, memuji Tuhan. Biasa toh, gitu kan? Itulah pujian yang biasa yang Musa, Miriam dan semua lakukan. Tetapi Daud ada hal yang berbeda. Dia memuji Tuhan bukan saat masalah sudah lewat. Dia memuji Tuhan bahkan saat masalah belum selesai. Beda sekali. Jadi ini yang Tuhan katakan, biar umatku itu mengalami power of worship, kuasa pujian. Ketika kita menyembah, justru kemenangan terjadi. Dan syaratnya ada dua. Ketika Daud mengangkat pujian, yang diperkatakannya bukan apa yang dia pengen nyanyikan, bukan. Yang diperkatakannya adalah apa yang Tuhan pengen dengar. Apa pesan Tuhan yang ingin disampaikan. Maka dikatakan yang firman-Nya kupuji. Jadi Daud itu menyanyikan firman Tuhan. Apa yang menjadi pesan Tuhan? Oh, Tuhan mau dengar ini, aku katakan. Bukan misal gini, oh saya lagi cinta sama Tuhan, langsung nyanyi, aku mau cinta Yesus selama. Beda, itu jenis yang beda. Kalau penyembahan Daud adalah, Tuhan, engkau mau dengar apa? Tuhan bilang, aku mau umatku tidak menyerah. Maka Daud bisa nyanyi, ku tak akan menyerah. Itu. Jadi Daud selalu tanya Tuhan, apa yang Tuhan mau dengar? Ketika itu dinyanyikan. Tetapi yang kedua adalah dikatakan Daud menyembah dengan iman. Kenapa? Karena masalahnya belum selesai. Jadi ketika kita tidak mengerti ini, waktu kita lagi dalam masalah akan susah boro-boro nyanyi, akan susah bilang Tuhan itu baik. Betul nggak Bapak Ibu? Sulit tuh, apanya baik anak sakit, apanya Tuhan baik, oh ya suami saya lagi difitnah, oh apanya Tuhan baik saya lagi bangkrut, gimana? Tetapi ketika Daud berkata Tuhan itu baik, bukan keadaannya lagi baik, dia memuji dengan percaya, sekalipun keadaan tidak baik, Tuhan akan mendatangkan kebaikan dalam hidupnya. Yang ketiga katakan amin, yang memuji dengan iman, katakan tepuk tangan buat Tuhan. Kita akan praktek, tapi sebelumnya kita buka Mazmur 13, karena ini menarik, terlalu menarik untuk kita abaikan. Jadi saya juga tadinya nggak mau, yaitu Tuhan sudah harus sampaikan. Seru ini, seru. Saya juga harus buka sama-sama kita. Mazmur 13, angkanya sih jelek, tapi isinya keren. Yang 13. Lagian kita tuh suka ikut-ikutan. 13 angka sial, kata siapa? Kata orang bule. Kita kan bukan orang bule. Betul, tiap negara itu punya angka sial masing-masing. Angka Cina yang sial apa? 4, ya kan? Sebetulnya Indonesia bukan 13, cuma dasar kita ikut-ikutan ya. Kita itu 12 sialnya. Betul. Dulu ingat gak siapa di sini ingat istilahnya? Cilaka 12. Aslinya Indonesia angka sial 12, cuma gara-gara bulan 13 ikut 13. Angka sial aja gak punya keyakinan kesian orang Indonesia. Ya ampun, tapi udahlah, mau 13, mau 12 itu angka keberuntungan dalam Tuhan. Amin. Iya, cilaka 12, kok bisa 13 hebatnya? 13. Judulnya keren, doa kepercayaannya. Ya, sekarang saya mau tantangkan siapa yang suka bikin lagu di sini, siapa yang bisa bikin lirik kayak gini. Untuk pemimpin Ridwan, Mazmur Daud, artinya Daud menyanyikan untuk dijadikan WL, untuk dinyanyikan jemaat bareng-bareng. Tapi liriknya, lihat itu ya, judulnya keren, doa kepercayaan. Tapi baca bersama-sama. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Ini lirik apaan, Bobi? Saya percaya kalau ibu tadi worship leader terus dia, ayo kita nyanyi. Berapa lama lagi kau lupakan aku? Langsung bisa turun loh Bapak Ibu. Wah ini lagi stres nih WL-nya. Ini Daud loh nyanyi. Kenapa? Inilah buktinya yang bicara. Tuhan ngerti. Yang namanya iman itu bukan berarti hatinya tuh, oh kamu kadang gimana? Oh saya baik-baik aja padahal kadang tidak baik. Bukan gitu. Kalau memang kita tidak baik ya tidak baik. Ya kan, jujur sama Tuhan.
Saya lihat, pantesan Tuhan ini kok bisa senang Daud, walaupun Daud ini ngomel. Ini kan ngomel sebetulnya. Ngomel. Kenapa? Kenapa bangsa Israel bersungut-sungut kok Tuhan tidak senang? Sedangkan ketika Daud mau marah-marah, Tuhan kok oke-oke aja. Kenapa? Rupanya Tuhan juga punya sifat persis kayak kita, nggak suka yang belakang. Kalau ke Israel tuh beda begini. Di depan lagi pelayanan, lagi kebaktian, kayaknya hormat sama Tuhan. Oh, amin, haleluya. Di belakang ngomel, aduh korbannya, persembahan lagi. Aduh korbannya. Itu Tuhan gak senang. Itu buat Israel. Tapi Daud, memang dia lagi stres. Dia lagi merasa Tuhan tinggalkan dia. Persis ketika Yesus berkata, Abba, Bapa, mengapa? Enggak, Eli, Eli, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia jujur, tetapi yang Tuhan lihat bukan soal jujurnya. Ya, ada orang juga, hati gue emang begini. Tuhan gak melihat hati kita begitu, saudaraku. Nah, apa yang Tuhan lihat? Langsung potong ya, ayat 5. Ini dia yang keren ya, saudara. Makanya namanya doa kepercayaan. Walaupun hatinya nelangsa, walaupun hatinya lagi panas, walaupun hatinya lagi takut, Daud berkata apa? Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau apa? Menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepada. Pertanyaan saya untuk malam hari ini, untuk kita yang masih belum lapar, jadi otak yang masih cerdas, saudara ya. Kalau nanti ditanyain mungkin udah agak telat, udah lapar. Kira-kira Tuhan itu sudah berbuat baik sama Daud belum? Belum kan? Orang ayat 1 masih ngomel Daudnya ya kan? Daud masih mencurahkan hatinya, masih kesel, masih ada masalah. Tapi ayat 5 dia berkata, ayat 6, aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Artinya ini bukan kejadian nyata. Ini bicara imannya Daud. Meskipun hatiku sedang susah, keadaanku sedang susah, aku akan menyanyi karena aku percaya Tuhan berbuat baik kepadaku. Yang ngerti betul-betul katakan amin. Yang mau seperti Daud, tepuk tangan buat Tuhan. Puji yang keren, ini dia puji yang mendatangkan kuasa. Ketika saya praktek, waduh, saya tuh di keluarga paling muda, paling duluan bertobat, percaya kepada Tuhan. Sehingga kalau saya mau injilin kakak-kakak saya, mau injilin orang tua, aduh, kita pakai 1 ayat, dia jawab 4 ayat, saudara ya. Namanya orang tua begitu, dan dia orang tua tuh suka mengatakan perkataan yang bikin saya mati gaya. Kalau mati listrik kita masih bisa baterai lah, mati gaya gimana saudara ya kan? Karena orang tua suka mengatakan gini, sudah kamu tuh masih hijau, belum pengalaman, jangan sok-sok ngomong teori. Nanti kalau kamu sudah dewasa kayak kami, terjun ke dunia, kamu akan tahu semua agama itu sama. Yang baik ya baik, yang bejat ya bejat. Mau Kristen, Islam, Buddha, yang baik ya ada, yang jahat juga ya ada. Yang penting kamu baik-baik. Ayo mau coba apa lupa? Begitu kan nyerah saudaraku. Tapi kemudian saya belajar untuk praktekkan, memuji Tuhan, Tuhan nyatakan kuasa. Dan saudara tahu saya ini ngalamin kuasa Tuhan. Sekolah itu digratiskan terus ya oleh sekolah. Ya puji Tuhan karena ada aja masuk ranking. Nah, tetapi sampai kuliah itu ya tidak ada gratisan lagi dong gitu ya kan. Gimana saya lagi bingung, gimana nasib saya kuliah ini, gak ada uang nih, kuliah gimana gitu ya. Tiba-tiba mama saya datang dan berkata gini, kamu kan mau kuliah? Iya Pak. Ya udah, pilih mau universitas mana, silakan pilih. Dalam hati saya kaget, puji Tuhan, mujizat itu nyata. Kan begitu Bapak Ibu ya. Saya langsung nanya, yang benar mah? Benar, kamu kuliah di mana? Akhirnya saya mulai pancing. Di Jakarta kan kita tahu ya, Tarumanegara, Untar, Trisakti, boleh nggak di sana? Boleh, mantap. Tapi belum puas, biasa manusia. Abraham juga doa tawar-menawar, saya juga ya kan. Kalau di Bandung, ITB, kalau sampai Parahyangan gitu di Bandung gitu ya, di Gajah Mada di Jogja, boleh nggak? Boleh, silakan. Kamu kuat keluar kota, gue aja. Waduh, udah mati saya. Haleluya, masih belum puas. Ngetes lagi saudaraku, jawab sedikit. Kalau Australia mah, kamu bisa Inggris? Bisa lah, dikit-dikit little I can. Ya udah pergi sana. Waduh, akhirnya saya tanya terakhir, tujuan utama saya, kalau Amerika gimana? Wah, mama saya nggak masalah. Iya, langsung saya loncat-loncat. Tuh kan mah, Yesus tuh ajaib, makanya percaya kepada Tuhan. Mama saya ketawa, percaya apaan? Orang mama lu nggak punya duit, makanya lu mau kuliah di mana? Kuliah cari uang masing-masing. Ternyata masih ngomong itu. Kita pikir kuasa Tuhan bekerja ya kan? Wah, saya
saya dengar gitu langsung lemes, stres loh Bapak Ibu. Saya sakit, dan kemudian saya sakit ke dokter. Lucunya, justru gara-gara ke dokter, dokter itu begitu ibaratnya lihat saya tuh gak sakit apa-apa, cuma sakit mental, kayaknya kayak mau lagi mental kamu lagi sakit, kata dokter ya kan, jadi bawaannya sakit pelulu. Iya dokter, kata saya cerita, dokter itu bisa bilang gini. Nah, dua anak saya ada dua katanya, kebetulan guru lesnya lagi berhenti gitu. Kenapa berhenti dokter? Anak saya bilang gurunya bego. Nah, kamu mau nggak ganti? Lu siapa yang mau? Nanti kalau dibilang bego juga udah sakit, ya kan dibilang bego, aduh, kasihan amat Jonathan Prawira. Ya kan? Waduh, saya bilang, enggak dokter, saya nggak mau. Lucunya itu dokter kejar saya terus. Saya bilang saya nggak punya pengalaman mengajar sama sekali. Tapi dokter itu coba deh. Saya kok kenapa yang tertarik sama kamu? Coba deh. Ketika saya coba, apa yang terjadi? Setelah ngajar 2 murid itu tidak jadi dipecat, malah saya dapat murid demi murid. Akhirnya uang kuliah saya bisa lulus kuliah karena dari uang hasil ngeles itu. Kita tidak pernah tahu caranya Tuhan bekerja, tapi kalau kita menyembah kuasa Tuhan pasti menjaga hidup kita. Ketika saya seperti itu, orang tua saya lihat sendiri, kok kamu bisa ya hoki ya? Lalu saya katakan, itulah Tuhan kita, Tuhan yang ajaib. Mereka percaya kepada Tuhan. Sebab itu saya selalu katakan bahwa yang penting buat kita adalah kalau kita mau pelayanan kita efektif, kalau kita mau melakukan apapun, yang harus dibetulkan adalah penyembahan kita dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Yuk kita mulai. Kita minta C. Saya langsung praktek seperti biasa. Saya nggak mau datang kemana, nanti saya minta izin langsung pulang ya. Jadi Bapak Ibu yang masih pengen beli CD, sebentar aja boleh foto-foto, oke. Tapi kalau makan saya nggak ikutan, mohon izin langsung pulang biar besok pelayanan lagi bisa efektif. Tapi saya mau katakan gini, kita harus belajar lihat. Kalau Daud bisa Tuhan tolong, kalau saya bisa Tuhan tolong, masa sih Tuhan nggak bisa tolong kita? Benar Bapak Ibu. Jadi di sini yang sedang lagi masalah, it's okay. Ini kesempatan yang bagus. Mari kita praktek. Seperti Daud menyembah Tuhan, kita menyembah dengan iman kita, amin. Walaupun hati kita hancur, Daud ngomel aja Tuhan dengar, masa kita yang duduk manis tadi memuji Tuhan, Tuhan gak dengar kita. Kalau Tuhan sudah buka pintu sorga, Dia pasti buka pintu pertolongan buat kita. Angkat pujian mereka. Segala perkaraku ku serahkan padamu, pembelaku, segala kuatiku ku taruh di kakimu. Allah peliharaku, sekali dikatakan, segala perkaraku ku serahkan padamu. Siapa Allah kita katakan? Allah pembelaku, segala kuatiku ku taruh di kakimu. Siapalah kita katakan? Allah peliharaku. Angkat pujianmu dan katakan, bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu dapat menutupnya. Bila Kau yang mengenal aku, tiada yang dapat merendahkanku. Saya nanti musik maju ke depan. Kita angkat pujian ini. Tunjukkan imanmu kepada Tuhan dan katakan, segala perkaraku ku serahkan padamu. Sekalipun tidak ada yang mendukung, kami percaya Allah pembelaku, segala kuatiku ku taruh di kaki. Apapun kenyataan dunia ini kami percaya Allah peliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya.
merasakan kekuatan yang baru? Itu dia, saudara. Itu yang saya maksud. Itu yang saya maksud. Itu yang Daud alami. Kenapa dia kok bisa dapat ekstra kekuatan walaupun tantangan gak bisa? Karena datangnya dari penyembahannya setiap hari. Itu kenapa akhirnya saya ngerti kenapa Tuhan tuh mengizinkan kita baru ketemu setelah sekian lama. Rupanya Tuhan mau membuktikan dulu kuasanya. Sehingga kalau Bapak Ibu bilang, iya Pak Jonathan, saya ngalamin kuasa dari lagunya, itu bukan saya. Itu bukti bahwa firman Tuhan gak bohong buat kita. Dan saya akhirnya ketika melayani itu keluar, saya mendapat berkat juga. Dari apa? Kesaksian-kesaksian. Yang makanya sekarang kalau saya rindu habis jualan CD apa? Rinduan saya dengar kesaksian-kesaksian. Itu yang saya kenal, itu mendatangkan sukacita buat saya. Lebih daripada tawaran muri, nggak ada apa-apanya. Buat saya dipanggil Tuhan bukan supaya saya masuk muri. Saya dipanggil Tuhan supaya kita masuk murinya Tuhan. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Itu jauh lebih penting. Dan ada satu pengalaman yang lucu sekali, Bapak Ibu. Ketika tadi kan minta tanda tangan gitu ya. Nah, ada seorang ibu yang di Malang, di kota Malang, minta tanda tangan CD sambil minta doa. Oke, saya bilang, apa yang ibu mau saya doakan? Dia bilang, Pak, saya mau ke Jakarta. Dalam hati saya langsung berasumsi, oh kayaknya mau menantang mau kerja di Jakarta. Oke, siap-siap doakan. Iya Pak, saya mau ke Dufan di Jakarta. Saya hampir doakan. Tadul. Kayaknya kuping saya ada hal yang salah dengar ya. Ibu mau kemana? Dufan Bu. Dunia fantasi itu. Betul Pak, saya nggak doa. Saya langsung nanya, Ibu kok doanya aneh sekali Bu? Mau ke Dufan kenapa Bu? Dia cerita, dia bilang dulu waktu saya kecil, teman-teman saya kalau liburan ke Jakarta pasti cerita Pak, Dufan ya. Tapi orang tua saya nggak punya uang untuk membiayai saya untuk pergi liburan ke Dufan. Setelah saya kerja, dia bilang, saya bertekad mau nabung kumpul uang untuk pergi ke Dufan dengan uang sendiri. Tapi Pak, tetap nggak kekumpul Pak uangnya Pak. Makanya sih minta doain. Dalam hati saya ya memang Tuhan bilang sebagai anaknya kita bisa minta apa aja. Ya udahlah, nggak apa-apa ya. Saya doain kan, biar ibu ini akan pergi ke Dufan ya. Ibu harus menyembah ya. Nah, ibu percaya ketika menyembah dapat kekuatan nanti ibu nanti bisa ke Dufan. Iya Pak, terus dijanjiin loh. Nanti kalau saya ke Dufan ke sana saya telepon Pak ya, kita pergi sama-sama ya. Gampang lah sama di saya kan. Dufan ini ya kan main apa sih di sana, lucu banget. Masa kita Jonathan Bro main ayunan kan lucu sekali saudara. Kan ya udah, saya tidak mendengar kabarnya lagi sejak lama. Tapi kemudian di Surabaya ketemu dengan dia. Dia bilang, Pak Jonathan ingat saya nggak? Oh ingat, saya bilang. Kenapa ingat Pak? Ibu yang doanya aneh. Nanti saya ingat. Langsung saya tanya, sudah ke Dufan belum? Kok nggak ngajak-ngajak gitu ya kan? Tentu dijawab gini, belum Pak. Hah? Udah kaget. Waduh Bu, halangannya apa? Dalam hati saya, masa ke Dufan aja perlu doa dan puasa sih gitu maksudnya. Susah amat ke Dufan gitu ya. Kenapa Bu? Dia bilang gitu, sekarang ini saya sibuk Pak. Saya keliling ke Jerman, ke Paris, Australia. Gak sempet Pak ke Dufan ya, gak sopan saudara ya kan. Ke Dufan ngajak-ngajak, ke Australia ngajak-ngajak. Tapi itulah Tuhan kita. Apa yang tidak dilihat mata, tidak didengar telinga, tidak timbul di hati manusia, semua Tuhan sediakan bagi kita yang mengasihi. Kerja kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Oh manusia boleh mengecewakan, oh dunia boleh berubah apapun, tapi janji Tuhan kekal buat kita. Karena itu saya percaya, kalau memang kita sedang tidak berdaya, itu saja kita datang bersama Tuhan. Kita bisa angkat pujian, saat kita nggak ada berdaya, kita bilang, tak terbatas kuasamu Tuhan. Saya minta ya. Saya undang Sindaks maju ke depan yang kita menyembah sama-sama. Soalnya dalam hati saya pikir gini, kalau itu orang doanya aneh aja Tuhan kabulkan lebih dari yang masa kita doanya baik-baik Tuhan gak kabulkan. Dengan Bapak Ibu, bagian kita cuma lakukan bagian kita dengan setia. Kalau Tuhan suruh kita melayani dengan setia. Jangan pikirkan apa beban balik orang terhadap kita. Ketika Daud melayani Saul, mestinya tuh Saul bangga loh punya anak buah kayak Daud. Betul gak Bapak Ibu? Ketika orang muji Saul membunuh 1000, Daud berlaksa-laksa, mestinya secara logika bisnis nggak perlu marah, betul kan? Kalau saya jadi bos marketing, tadi kan ada marketing, anak buah saya bisa jual lebih banyak dari saya nggak bilang ini, siapa dulu bosnya, begitu nggak Bapak Ibu ya kan? Ini aneh. Sudah Saul dipuji dan dia bisa marah dan mau membunuh orang yang ibaratnya money maker, orang yang berprestasi bukan mereka. Kok bisa? Itulah kenyataan dunia. Kita bilang, kok saya begini dimusuhin, kok saya begini dimarahin, kok saya begini, itulah dunia.
mau diapa juga nggak berubah, betul Bapak Ibu. Tapi kita bisa berharap apapun dunia, apapun sound kita, toh kalau kita menyembah seperti Daud, ada kemenangan Tuhan berikan buat kita itu. Ya kita pakai bersama-sama. Ini penyembahan kita yang terakhir saat ini, tapi bukan pertemuan terakhir, amin Bapak Ibu ya. Masa Alfa dan Omega sekalian lama itu ya. Akan ujian kita katakan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil, apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagi Kau. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Sekalipun kami terbatas, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagiku. Angkat tangan dikatakan, di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan kata
Lihat iman kami Tuhan, lihat iman kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau lebih dari segalanya Tuhan. Ya, menuhi terus harapan baru, lawatan baru Tuhan, minyak yang baru, agung yang baru, kuasa yang baru bercurah. Enjoy the presence of the Lord. Enjoy. Nikmati. Bebaskan orang melayani dengan kasih dan urapan baru, melayani dengan urapan, melayani dengan kasih, melayani dengan sukacita, dengan setia. Ada pemulihan, ada pelepasan, ada yang dilakukan. Engkau dijadikan menjadi pemenang. Engkau merdekakan kami. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Lawatan pengurapan. Terima kasih kami boleh mengalami kembali seperti di jemaat mula-mula saat Roh Kudus dicurah. Itu masih terjadi, Roh Kudus masih curah. Roh Kudus berkata, Dia sudah berbicara terus buat kita sekarang.
meneguhkan kita. Dia ngerti segala persoalan kita. Dan dia ingin lebih banyak lagi beserta dengan kita di hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Lawat terus Tuhan umat. Karena Engkau lebih rindu bertemu dengan kami. Engkau lebih rindu menciptakan kami menjadi pemenang-pemenang dalam dunia ini Tuhan, yang melayani dengan kasih dan urapan seperti Tuhan Yesus. Terima kasih Kau penuhi roh kami kembali. Segala yang sakit sudah Kau sembuhkan. Yang sakit hatinya sudah Kau merdekakan Tuhan, Kau pulihkan kami. Sekarang kami menyatakan kami hidup bukan dari perkataan orang lain. Kami hidup bukan dari sikap orang lain. Kami hidup hanya dari setiap firman yang keluar dari Engkau. Terima kasih. Dan hamba-Mu minta, biarlah Engkau temukan iman dalam hati kami saat ini. Dan ketika Tuhan melihat iman Kau, maka Tuhan berkata, jadilah sesuai dengan iman-Mu. Mujizat-mujizat yang tidak pernah Kau bayangkan akan terjadi di hidupmu. Kuasa-kuasa baru dinyatakan lebih dari sebelumnya. Asal Kau jaga hati dan imanmu seperti saat ini. Jaga apimu, jaga api. Jangan izinkan orang lain memadamkan api. Jangan merugi saudara. Jangan merugi. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, mari umat Tuhan yang siap Tuhan bentuk lebih lagi, yang siap mengalami fenomena dahsyat Tuhan lebih lagi. Sama-sama kita katakan, tepuk tangan yang berada hari tengah-tengah. Silakan Bapak Ibu sekalian, bukan main. Saya pun diberkati ketika Bapak Ibu menyembah dengan iman, amin. Dan saya rindu kita bisa setiap hari menyembah, tapi nggak mungkin loh ya kita ketemu terus ya kan, karena saya jadi berkat di tempat lain juga. Sebab itu biarlah CD sekali lagi, Bapak Ibu yang sudah beli, jangan cuma beli ya, nanti beli di koleksi dan gak didengar, jangan. Saya taburkan seluruh itu ya, amin. Artinya apa? Karena uang dari hasil pembelian ini pun 100% tidak saya pakai buat diri saya. Saya masukkan lagi untuk pekerjaan Tuhan, amin. Jadi Bapak Ibu kita sama-sama, Bapak Ibu yang sudah beli, kita menyembah Tuhan bersama-sama setiap hari. Supaya apa yang saya ceritakan itu bukan cuma orang lain yang alami, tapi kita pun bisa bersaksi dimanapun kita ada. Tuhan kita ajaib dan berkuasa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kita semua hal yang berkenan.